Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, bis terbuat dari plat besi bahannya. Tapi jangan salah, ada bahan lain yang mungkin bisa untuk membuat bodi bus. Nah, seperti apa sih eh, bahannya? Nah, mari kita lihat langsung. Nah, sekarang kita akan melihat bus yang berbahan plat besi full ya. Oke Mas, kira-kira apa Mas kekurangan dan kelebihan dari bus yang berbahan plat besi ini? Ya, rekan-rekan semua, seperti kita ketahui bahwa bis itu dibangun dari ya seperti ini. Ini dibangun dari rangka, kemudian rangka itu ditandai dengan plat ya. Nah, mungkin selama ini orang mikirnya bahwa ini semuanya dari plat. Ya. Sebenarnya selain plat, ada bahan lain yang untuk bahan bodi ya, yaitu fiber. Nah ini yang ada di depan kita ini contoh bis yang semuanya plat ya. Jadi bodi lambung ya, lambungnya ini besi, bahkan selendangnya ini juga besi ya. Selendangnya sampai atas juga besi, ini besi semua kecuali ini. Spion ini fiber ya, tapi selain ini adalah besi. Termasuk bempernya ini. Bemper ini juga terbuat dari besi. Nah, memang ada kekurangan dan ada kelebihannya besi. Demikian juga dengan dengan fiber itu juga ada kelebihan sama kekurangan. Nah, untuk besi itu kelebihannya itu pertama soal cat ya. Jadi catnya lebih awet ya. Cat yang menempel di plat itu lebih awet. Kemudian jempolnya juga lebih awet ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang di fiber ya. Ini yang di besi. Kemudian dengan besi itu bisa dibentuk sesuai dengan selera kita ya, karena dia bangunnya kan langsung ya, sedangkan fiber itu harus dengan cetakan ya. Jadi kalau kita mengganti bentuk bodi itu harus merubah cetakannya, dan itu tidak bisa sebentar ya, lama merubah cetakan. Nah dengan bodi besi itu bentuknya itu bisa dirubah sekehendak yang membuat bodi itu. Nah itu untuk bodi besi ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang bodi fiber. Oke, kita akan melihat bus yang bagian depan atau bagian belakangnya terbuat dari fiber. Kita akan tanyakan langsung plus dan minusnya, karena Mas Heru ini mungkin sudah paham betul tentang bus ya, karena sudah lama sekali untuk beliau mengelola bus. Kita akan lihat yang body fiber. Untuk Ya, coraknya sama ya Mas? Ya, ini dari 3 unit ini itu ada yang bagiannya terbuat dari fiber, terutama bagian muka ya, bagian muka dan bagian belakang ya, itu terbuat dari fiber. Seperti ini contohnya, ini fiber ya, ini dari segini itu fiber. Kemudian yang sebelah sini ya, ini ke belakang itu plat ya, tapi ini fiber ya. Nah, memang ada kelebihannya juga dan ada kelemahannya fiber sebagaimana bodi plat ya. Untuk kelebihannya fiber itu bentuknya biasa sama karena dia cetakan ya. Cetakan sehingga antara unit satu dengan unit lainnya itu bisa sama persis ya. Itu kalau bodi fiber. Cuma kelemahannya itu ada juga ya. Kelemahannya catnya sama jempolnya itu tidak setahan lama bodi plat ya. Seperti contoh ini ya, bisa kita lihat di bagian samping ya. Nah ini ada ripet ya, yang bekas-bekas ini ada bekas ripet. Itu fungsinya untuk menyambung antara bodi fiber dengan bodi besinya. Kan nggak bisa dilas ya, maka dia disambung dengan ripet. Nah ripetnya ini itu awalnya rata, ini awalnya rata. Sekarang setelah umur 4 tahun itu timbul gelembung ya, yang pas ripetnya itu timbul gelembung. Nah gelembungnya ini karena ya memang mungkin ada udara terperangkap di dalam, terus dia jeblok gitu lah bahasa Jawanya. Nah itu. Nah sehingga
dempulnya menimbulkan gelembung ini, catnya juga otomatis cat luarnya juga akan retak seperti ini ya. Nah seperti ini, catnya juga akan, dempulnya retak, catnya juga retak, itu seperti itu. Ada juga yang retak seperti rambut ya, contohnya seperti yang ini ya. Ini kita lihat ya, ini ada retakan-retakan seperti ini. Nah ini seperti rambut ya, ini karena bodinya body fiber ya. Kalau plat biasanya tidak seperti ini dengan umur yang sama. Nah itu kelemahannya dari body fiber ya. Kelebihannya ya itu bentuknya bisa sama, kemudian pengerjaannya juga lebih cepat daripada plat ya. Karena kalau plat kan harus satu-satu ya, kalau fiber kan tinggal cetak, nanti tinggal dirapikan dengan dempul lalu dicat. Nah kira-kira seperti itu. Oke Mas Heru, sedangkan untuk harga Mas Heru, kemarin mungkin Mas Heru bisa membandingkan ya antara bis yang berbahan depan fiber dan berbahan plat. Untuk harga gimana Mas Heru? Ya untuk harga tergantung dari karoseri ya, tapi saya pernah tanya kepada pihak yang mempunyai karoseri, itu kalau body plat memang pengerjaannya lama ya. Kalau body fiber itu beli fibernya itu juga mungkin lebih mahal daripada platnya ya. Jadi karena cetakan fiber kemudian bentuknya sudah dibentuk macam-macam sehingga harganya lebih mahal daripada sekedar plat. Nah seperti itu kira-kira. Tapi hasil akhirnya katanya itu harganya kurang lebih aja, tidak terlalu beda jauh. Kurang lebih sama ya? Iya kurang lebih sama. Cuman kita sebagai owner ya apa ya, kerugiannya kalau fiber yang kita harus harus mengecat lagi ya. Padahal sebenarnya unit ini kan tidak ada benturan, tidak ada apa, tapi catnya mengalami retak-retak. Jadi kita harus menghilangkannya dengan mengecat kembali. Jadi kerugiannya di pihak owner ya, bukan di masalah harga atau apa, enggak ya. Jadi kerugiannya di pihak owner. Begitu kira-kira. Kalau dari fiber plusnya itu bentuknya bisa dibuat rumit ya. Jadi ini kan tergolong bentuknya rumit ya. Kita ada coakan, kemudian ada lubang. Ini kan kalau dibuat dari plat mungkin waktunya akan lama sekali ya. Tapi dengan fiber, dengan cetakan kita bisa lebih cepat. Itu dengan fiber ya. Nah kelemahannya fiber kalau misalnya terjadi benturan, kalau misalnya hancur atau gimana, itu agak susah membetulkannya. Untuk perbaikannya ya Mas? Ya untuk perbaikannya, karena harus nempel dengan fiber ya, dan kadang-kadang itu agak susah ya karena harus membentuk lagi. Tapi dengan plat itu jauh lebih mudah ya, tinggal dipotong-potong, ganti plat, kemudian dilas, dijemput lagi, sudah selesai. Nah, jadi atau mungkin bisa dikenteng lagi ya Mas? Ya bisa dikenteng lagi lah. Nah, kalau fiber kan nggak bisa dikenteng ya, harus ditambal juga dengan fiber. Kadang-kadang ada yang fiber tapi nambalnya dengan plat juga ada kayak gitu. Jadi lebih repot untuk kalau urusan dengan kenteng atau apa gitu, fiber lebih repot. Nah itu kira-kira seperti itu. Dengan cerita tadi mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman jika mau membuat bus, mungkin bisa menentukan pilihan mau yang berbahan fiber atau plat besi. Nah itu monggo buat teman-teman sebagai pertimbangan. Oke, sekian video dari saya, semoga dapat menginspirasi buat teman-teman semua. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.